dengan heart rate di atas 120 kali. Kasus aritmi EKG-nya banyak. Jadi di setiap tahun pasti keluar. Abang nggak tahu kenapa di fisika KD itu lebih memilih mengeluarkan ini daripada gagal jantung sama ACS tadi. Kalau nggak percaya silahkan buktikan nanti. Oke? Dari zaman abang lagi nih. Nah, debar-debar ini harus atap. Ini paling mudah. Oke. Pasien datang dengan keluhan debar-debar aritmia. Aritmia ini kan terlalu banyak. Maka abang bagi aritmia itu menjadi dua. Ada yang gelombang QRS-nya sempit. Ada yang gelombang QRS-nya lebar. Abang tulis lagi ya normal ya. Apa normal tadi dek? P, Q, R, S, T. Ini nggak boleh lupa lah. P, Q, R, S. Kalau ini lupa selesai lah. Nah, QRS sempit abang bagi lagi. Ada yang regular. Regular itu artinya apa sih? Jarak R ke RJ itu sama terus. Ada yang irregular. Jarak R ke RJ beda-beda. Kadang segini, segini. R tahu kan? R ini, R berikutnya. Paham ya? Kalau nggak paham stop bang. Abang, kalau kalian nggak paham EKG, bilang. Sampai katam kita buat. Nah, yang regular ternyata ada dua diagnosanya. Pertama, supraventricular tachycardia. Yang kedua, atrial flutter. Yang irregular, nama diagnosanya atrial fibrilasi. Oke. Sekarang perhatikan. Bagaimana gelombang EKG SPT? Kalau cara bercakapnya, dijumpai gelombang ini yang tumpang tindih dengan gelombang T. Saya nggak bisa bayangkan. Gelombang P dan gelombang T tumpang tindih. Sehingga yang nampak cuma gelombang apa? Iya, yang nampak cuma P. Sehingga bentuknya cuma mana? P, IRS, P, IRS, P, IRS. Mana T-nya? Di belakang P tadi. Jarak R ke R-nya sama? Sama. Makanya dia regu. Paham? Paham ya? Ini cara interpretasi di hari H. Dijumpai gelombang P yang tumpang tindih dengan gelombang T. Kesan supraventricular tachycardia. Itu cara interpretasi. Atrial flutter. Cara interpretasinya apa? Dijumpai gelombang P. Gini aja bilang kalau atrial flutter. Yang gelombang P awal. Dijumpai IRS sempit dengan jarak R ke R itu regular. Itu aja. Gimana bentuknya bang? P, 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 Q, R, S. P, 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 Q, R, S. P, 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 Q, R, S. Sabar. Sini dulu kita. Di sini dijumpai QRS sempit dengan jarak antara R ke R itu irregular. Berarti P, 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 Q, R, S. P, 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 Q, R, S. P, 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 Q, R, S. Apa bedanya? Perkara gelombang P-nya. Gara-gara si P ini yang harusnya mereka kompak, ini makin lama makin panjang. Nanti makin pendek lagi dia. Jadi nggak selamanya makin panjang deh. Jadi di sini P lagi. Sama nggak jarak R-nya? Enggak, makanya dia irregular. Kira-kira sempit atau lebar? Sempit ini kan, lebar tuh gini lah bentuknya ya kan. Nah,
Paham ya? Jadi ini cara interpretasi. Jadi gambarannya yang akan keluar di OSCE secuil ini aja. Masa kita mau kalah sih? Anamnesis 3, Pempis 3, EKG benar, diagnosa benar, tinggal obat. Apa nggak dapat A, ya kan? Nah, sekarang abang masuk ke penunjang. Jadi penunjangnya pada kasus aritmia cuma darah rutin dan EKG. Makanya aritmia itu mudah. Nggak perlu foto torak, nggak perlu enzim jantung. Sekarang kita pindah ke yang IRS-nya lebar. Kita bagi dua lagi deh. Ada yang regular, ada dia yang irregular. Ini diagnosanya ada dua sebenarnya. VT itu ada dua, ventricular tachycardia monomorphic dan polymorphic. Tapi yang akan keluar di OSCE itu kalian ingat aja, ventricular tachycardia atau VT. Kalau ini berarti ventricle fibrilla. Boleh Mas singkat? Boleh ya? Atau nggak boleh? Boleh. Kalau nggak boleh bilang, ini kan takikardi. Masa bersalah bang. QRS sempit itu atrium masalahnya. Supraventrikular itu kan di atas, supra kan atas, ventricle kan ventricle, supraventricle kan atrium. Jadi semua yang QRS sempit itu masalahnya di atrium. Semua yang QRS-nya lebar, masalahnya di ventricle. Ada ventricle tachycardia, ada ventricle fibrilasi. Oke, ingat deh, QRS-nya lebar. Jarak RKR-nya selalu sama. Berarti gambarannya gimana? R-nya lebih lebar daripada ini. Jaraknya selalu sama. Kalau ventricle fibrilasi, benang kusut. Tapi bukan asistol. Kalau lurus saja asistol kan, ini benang kusut. Nggak bisa kalian tentukan, tegain aja ventricle fibrilasi. Paham? Tapi janganlah pula nggak bisa ditentukan semua. Nanti semua langsung ventricle fibrilasi jadinya. Maksud abang, pahamin lu betul-betul. Kata Bang Jody, kalau nggak bisa aku tentukan langsung ventricle fibrilasi, salah juga lah. Wajib belajar dulu yang lain. Paham? Jadi penunjang kita di sini itu cuma dua deh. Darah rutin sama EKG. Sekarang abang masuk ke tata laksana. Ini resep semua. Perhatikan. Kalau yang keluar itu adalah SPT dan atrial flutter, maka kalian wajib memberikan adenosin. Nah, adenosin ini abang tadi baru cek. Ini belum ada yang oral. Jadi terpaksa kalian itu memberikan injeksi. Di resep ya. Adenosin ini sediaannya ampul 6 mg per 2 mili. Nomor 1, kalau dia mau diinjek berarti apa? Sigma pro injek atau sigma IF. Kalau dia datang dengan atrial yang fibrilasi, ini cukup propanolol. Kalau nggak paham, tanya. Kalau masih bingung, tanya. Abang nggak mau kardio ini gagal. Ini kasihnya apa? Yang tahu? Amio? Berapa sediaan amio? Ada yang ingat berapa sediaan amio? 200 ya. Oke, menurut kalian, kan kalian tahu nih obat debar-debar itu udah propanolol, ya kan? Sementara propanolol itu cuma terjadi di sini. Ini obat untuk pacemaker-pacemakernya. Berarti untuk tambahannya di sini boleh kalian tambahin propanolol. Untuk debar-debarnya di sini berarti juga dengan dosis yang sama. Ya, pindah ya ini ya ke kelas B ya punya. Ya, ini 5 menit lagi boleh ya ini. Bisa lah itu 10 menit lagi. Ya, betul aja.